kabar bro hamsterku dan selamat datang. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana cara menumbuhkan tumpukan uangmu? Aku yakin bukan cuma aku yang bingung tentang ini. Itulah mengapa hari ini aku telah mengumpulkan beberapa video yang bisa benar-benar meningkatkan permainanmu. Dari mulai dengan tumpukan kecil $500 hingga investasi cerdas di perusahaan besar seperti Tesla, kamu akan menemukan tips dan rahasia dari dalam tentang segalanya. Jadi, mari kita masuk ke video pertama dan nikmatilah. Aku punya $500. Apa yang harus kulakukan dengan itu? Tujuannya apa? Menghasilkan lebih banyak saja. Kamu tahu apa yang akan kamu lakukan untuk menghasilkan lebih banyak uang? Mungkin investasi, properti, saham. Pertama-tama, kamu harus memilih satu. Karena jika kamu mencoba melakukan 3 atau 2, itu bukan resep menuju kemenangan. Keberhasilan meninggalkan petunjuk. Jika kamu berbicara dengan orang-orang yang sudah menang dan menghasilkan banyak uang, mereka semua akan memberitahumu bahwa mereka melakukan satu hal dalam jangka waktu yang lama dan kemudian mereka menang. Jadi, tetaplah dengan satu hal. Ya, itu disebut fokus. Kamu tahu apa makna dari fokus? Ikuti satu jalur sampai berhasil. Kamu punya $500, pilih satu hal. Jika kamu berikan semuanya dan uangnya habis dan kamu tidak menang, kamu belajar banyak tentang dirimu sendiri. Itu layak dilakukan. Kamu belajar dari kesalahan, bukan kesalahan jika kamu dapat pelajaran. Itu seperti terjatuh dari papan selancar. Saat pertama kali kamu mencoba berselancar, apakah kamu gagal berselancar? Tidak, kamu hanya belajar bagaimana cara bertahan di atas papan selancar. Ya, kamu bangkit kembali. Tepat sekali. Jika kamu mengejar 3 kacang yang berguling pada saat yang sama, kamu tidak akan mendapatkan satu pun. Juga, jangan takut membuat kesalahan. Itulah cara kita belajar. Atau, kamu bisa saja menonton video kami dan belajar dari kesalahan orang lain. Hehe. Baiklah, sekarang mari kita bicara tentang merek-merek besar. Ada berbagai cara untuk berinvestasi pada mereka, dan setiap metode memiliki keunikan tersendiri. Dengarkan saja orang ini yang tampaknya sedikit terbakar dalam skemanya. Satu-satunya mobil yang membuatku merugi uang adalah Tesla Roadster. Aku membeli mobil itu awalnya dari investasi sebesar $5.000 yang kubuat pada tahun 2019 ketika harganya sangat murah, ketika orang-orang takut perusahaan itu akan bangkrut. Dan ini adalah salah satu blok $5.000 yang kujual seharga $130.000. Aku menjual seluruh saham Teslaku di puncaknya di antara $314 hingga $320 per lembar. Jadi basis biayaku rendah, tapi kupikir aku masih percaya pada Tesla. Aku masih ingin melakukan sesuatu yang terkait dengan Tesla. Jadi aku akan mengambil $130.000 itu dan memasukkannya ke Roadster. Jadi aku bisa memperdagangkannya. Bukan sahamnya, tapi Roadsternya. Dan aku berpikir bahwa selama 5 tahun ke depan, Roadster akan lebih baik daripada sahamnya. Pada tahun pertama, sahamnya anjlok. Turun dari $300 ke sekitar $100 per lembar. Dan aku tampak seperti jenius, karena penjualan semua Roadster sangat baik. Sekarang, tampaknya semuanya dijual di bawah $100.000. Sejauh ini, itulah mobil pertama yang kurasa di atas kertas merugikanku. Jangan khawatir sobat, mungkin nilainya masih akan naik. Lagi pula aku suka merek ini, jadi memiliki Tesla mungkin terasa jauh lebih keren daripada menghasilkan uang dari menjualnya kembali. Setiap orang punya pilihan, kan? Hari ini kita belajar bahwa investasi tidak hanya di atas kertas, tapi bisa juga menjadi nyata. Hal-hal material yang bisa kamu rasakan. Itulah gayaku. Aku lebih suka memegang keju di tanganku daripada hanya mengetahui kalau keju itu ada entah di mana. Jangan lewatkan episode kami berikutnya dan terus berkembang bersama kami. Sampai jumpa lagi dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Halo, para penggemar keuangan, kripto, dan semua hal yang menguntungkan. Saat bekerja untuk diri kita sendiri dan menciptakan usaha baru, kita sering bertanya-tanya, bagaimana cara kita meningkatkan penjualan? Banyak yang berpikir itu semua tentang keberuntungan dan arus pelanggan. Jadi hari ini, aku telah mengumpulkan video di mana para ahli penjualan berbagi wawasan mereka. Mari kita mulai. Kenapa kamu ingin tahu tarif per jamku? Kurasa aku ingin tahu kemana $18.000 ku pergi. Lihat bagaimana jenius ini menghadapi seorang pebisnis sombong. Oke, jadi apakah itu berarti jika aku bekerja dengan durasi yang lebih sedikit, aku harus menagihmu lebih sedikit? Ya, jadi jika aku menjalani jam-jam tersebut, aku harus mengenakan biaya lebih kepadamu. Tentu, benarkah? Oke, jadi maksudmu kamu lebih senang proses penyelesaian logo ini memakan waktu lebih lama daripada lebih singkat? Jadi maksudnya jika aku bilang, butuh waktu 4 bulan untuk mengerjakannya, maka kamu akan berutang $36.000 kepadaku. Jika itu sesuai dengan anggaranku, dan jika menurutku kamu layak untuk itu. Tapi aku juga akan bertanya, kenapa kamu butuh waktu selama itu untuk membuat logo tersebut? Aku akan bekerja keras untuk itu, tapi aku bisa menyewa orang lain yang akan mengenakan tarif yang sama dan melakukannya lebih cepat. Jadi kamu lebih menghargai waktu daripada uang. Tentu, sebagai pebisnis, iya. Jadi beginilah kesepakatannya. Jika aku bisa membuatkan logo untukmu sekarang dan kamu menyukainya dalam 5 menit, apakah kamu mengatakan itu bernilai kurang dari 18? Atau sekarang bernilai lebih? Karena aku menghemat banyak waktumu. Itu bernilai lebih. Jadi, membayar biaya per jam merugikanku karena bekerja dengan baik. Ungkapan lama bahwa waktu adalah uang tidak pernah sejelas ini. Hargai waktumu, teman-teman. Dan ingat, jika kamu pandai dalam sesuatu, jangan pernah melakukannya secara gratis. Penasaran dari mana asal pipi ini? Tapi selain menghargai waktu, kunci lain untuk sukses adalah ketekunan. Dan jika kamu berpikir kamu perlu menjadi pewaris pemilik untuk mencapai puncak di sebuah perusahaan, kamu salah. Berikut adalah contoh jelas yang membuktikan sebaliknya.
Anakku, Daniel, adalah pimpinan perusahaan ini. Aku adalah CEO-nya. Dia memulai dari bawah. Ketika usianya 16 tahun, dia harus mengecat tangga. Karena dia memerlukan uang untuk membeli mobil. Dan aku membayarnya seperti aku membayar seorang pelukis untuk mengecat tangga, yang mana uang bayarannya itu berlebihan. Karena dia tidak pandai dalam mengecat. Tapi bagaimanapun juga, aku membayarnya per pekerjaan. Dan itu membutuhkan waktu yang lama bagi dia. Karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi bagaimanapun juga, akhirnya kami selesai mengecat tangga. Dan dia mendapatkan uang untuk membeli mobilnya pada usia 16 tahun. Jadi, dia tidak pernah takut pada kerja keras. Aku tidak pernah takut membentuk anak Ramsey sedari dini. Tidak ada pilih kasih. Jadi kemudian, begitu dia keluar dari perguruan tinggi dan memutuskan untuk ke sini, dia memulai penjualan iklan di sini. Dan dia mendapat komisi yang sama seperti yang diterima tenaga penjualan iklan lainnya. Dan di tahun pertama, dia adalah penjual terburuk yang kami punya. Pada saat dia selesai, beberapa tahun kemudian, dia menjadi penghasil pendapatan tertinggi di perusahaan ini. Dia sudah memahami keahliannya. Itulah yang kusebut pelajaran hidup. Aku benar-benar mengerti maksud Daniel. Aku juga bekerja keras dan lama untuk mendapatkan tempatku sendiri. Sebagian besar dengan menggali. Tapi sekarang, aku menjalani kehidupan yang baik. Jangan lupakan perbaikan diri, teman-teman. Pilih apa yang kamu sukai dan majulah mengejar kesuksesan. Jadi kita telah belajar bahwa dengan tekun mengejar tujuan dan menghargai waktu sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Sebagai bonus, aku telah menyiapkan video berharga lainnya tentang bagaimana menjadi sukses. Lihatlah, hal yang mengubah hidupku adalah kemuliaan masa depanku. Aku melihat ke masa depan dan aku berkata, tahu enggak, inilah saatnya. Tidak akan pernah lagi aku meminjam uang. Tidak akan pernah lagi American Express akan menelepon rumahku dan bertanya kepada istriku kenapa dia akan tetap bersama orang yang tidak membayar tagihannya. Dan ya, mereka tetap melakukannya. Dan aku sangat marah saat itu. Wow, itu benar-benar membuka mata. Aku tahu orang seringkali mengubah hidupnya setelah kejadian dramatis atau situasi ekstrem. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tapi aku akan menyarankan kepada kalian semua untuk tidak menunggu sampai masa-masa drastis tersebut. Pikirkan ke depan tentang masa depan dan berkembanglah dengan bijak. Agar lebih mudah, aku akan terus mengumpulkan lebih banyak video hebat dan trik kehidupan dari dunia keuangan untuk kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu.